Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Aura Nadipsa, NPM 19120110004. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Teori-teori Kriminologi dalam Perspektif Kriminologi Modern. Teori kriminologi dalam perspektif kriminologi modern ini dibagi menjadi beberapa teori, yaitu yang pertama, teori differential association atau asosiasi diferensial. Pada hakikatnya, teori differential association lahir, tumbuh, dan berkembang dari kondisi sosial tahun 1920 dan 1930, di mana FBI atau yang disebut dengan Verendahl Bureau Investigation Amerika Serikat memulai prosedur pelapor tahunan kejahatan kepada polisi. Kemudian, sejak diperhatikannya data ekologi mazhab Chicago atau yang disebut dengan Chicago School dan data statistik, dipandang bahwa kejahatan merupakan bagian bidang sosiologi selain bidang biologi dan psikologi. Menurut Edwin H. Suhendran, ada proses terjadinya 9 proposisi penyebab terjadinya kejahatan, yaitu diantaranya yang pertama, perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Yang kedua, perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Yang ketiga, bagian terpenting dalam proses mempelajari perilaku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Yang keempat, ketika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari termasuk, yaitu yang pertama, teknik. Yang dimaksud dengan teknik yaitu melakukan kejahatan. Dan yang kedua, motif-motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenar, dan sikap-sikap tertentu. Dan yang kelima, arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum. Yang keenam, seseorang menjadi delinkuin karena akses pola pikir yang lebih melihat aturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai suatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi. Dan yang ketujuh, asosiasi diferensial bervariasi dalam frekuensi, durasi, prioritas, serta intensitasnya. Yang kedelapan, proses mempelajari perilaku jahat diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum. Dan yang terakhir, yang kesembilan, sementara perilaku jahat merupakan ekspresi dari kebutuhan nilai umum. Dan selanjutnya ada teori anome. Secara global, aktual, dan presentatif, teori anome lahir, tumbuh, dan berkembang berdasarkan kondisi sosial. Munculnya revolusi industri sehingga Great Depression di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial, efek bagi individu dan lembaga sosial atau masyarakat. Perkembangan berikutnya begitu pentingnya teori analisis. Struktur sosial sangat dilatar belakangi usaha New Deal, reform pemerintahan dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah anomis diperkenalkan Emil Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian, dalam buku The Division of Labor in Society tahun 1893, di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditandainya aturan-aturan
yang terdapat masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Dan keadaan ini disebabkan deviasi. Menurut Emil Durkheim, teori anomi terdiri dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk hidup sosial. Yang kedua, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni. Kemudian, istilah anomi dikemukakan Emil Durkheim dalam bukunya yang berjudul Switched pada tahun 1897 yang mengemukakan asumsi bunuh diri dalam masyarakat merupakan akhir panca dari anome karena 2 keadaan sosial berupa social integration dan social regulation. Emil Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau switch berasal dari 3 kondisi sosial yang menekankan stres, yaitu yang pertama, deregulasi kebutuhan atau anome. Yang kedua, regulasi yang keterlaluan atau fatalis. Yang ketiga, kurangnya integrasi struktural atau egoisme. Teori anome menurut Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan kolerasi antara perilaku delinquent dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada 2 unsur bentuk perilaku delinquent, yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural. Konkretnya, unsur kultur melahirkan goals dan unsur kultural melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial yang berupa tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perkembangan berikutnya, pengertian anome mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Dan yang ketiga, teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan tentang bentuk kenakalan remaja serta perkembangan sebagai tipe gang. Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Di bidang pendidikan, para kelas menengah mengharapkan pendidikan universitas bagi anak-anak mereka. Kemudian, dalam bidang iptek, keberhasilan Uni Soviet mengorbitkan satelit pertamanya akhirnya berpengaruh besar dalam sistem pendidikan di Amerika. Di sisi lain, memunculkan urbanisasi yang membuat daerah pusat kota menjadi kacau balau, dan dalam hal ini merupakan problem perkotaan, sehingga kenakalan adalah problem kelas bawah serta gang adalah bentuk paling nyata dari pelanggaran tersebut. Teori subkultur sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual, aliran Chicago konsep anomi, Robert K. Merton, dan Salomon Corbin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antar
gang jalan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas bawah. Selanjutnya, teori kultur konflik. Teori kultur konflik atau konflik kebudayaan akan dikaji dari perspektif sosial heritage, intelektual heritage, teori serta asumsi dasarnya, sehingga diharapkan relatif memadai untuk memahami teori kultur konflik. Teori kultur konflik dikemukakan oleh Thorsten Selin dalam bukunya yang berjudul Kultur, Konflik, and Crime pada tahun 1938. Fokus utama teori ini mengacu pada dasar norma kriminal dan corak pikir atau sikap. Thorsten Selin menyetujui bahwa maksud norma-norma mengatur hukum manusia setiap hari. Norma yaitu aturan-aturan yang merefleksikan sikap dari kelompok satu dengan lainnya. Konsekuensinya, setiap kelompok mempunyai norma dan setiap norma dalam setiap kelompok lain memungkinkan untuk konflik. Setiap individu boleh setuju dirinya berperan sebagai penjahat melalui norma yang disetujuinya di kelompoknya. Jika norma kelompoknya bertentangan dengan norma yang dominan dalam masyarakat, persetujuan pada rasionalisasi ini merupakan bagian terpenting untuk membedakan antara yang kriminal dan kriminologi, di mana yang satu menghormati pada perbedaan kehendak atau tabiat norma. Asumsi dasar teori kultur konflik secara gradual dan substansial. Menurut Thorsten Selin, semua kultur konflik merupakan konflik dalam nilai sosial, kepentingan, dan norma. Karena itu, konflik kadang-kadang merupakan hasil sampingan dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban, atau acap kali sebagai hasil berpindahnya norma-norma perilaku daerah atau budaya satu ke budaya lain, dan dipelajari sebagai konflik mental. Konflik norma tingkah laku dapat timbul karena adanya perbedaan cara dan nilai sosial yang berlaku di antara kelompok-kelompok. Begitu pula konflik norma terjadi karena berpindahnya orang desa ke kota. Konflik norma dalam aturan-aturan kultural yang berbeda dapat terbagi menjadi dan disebabkan oleh 3 aspek, yaitu yang pertama, bertemunya dua budaya besar. Yang dimaksud dengan bertemunya dua budaya besar yaitu konflik budaya dapat terjadi apabila adanya benturan aturan pada batas daerah kultur yang berdampingan. Contohnya, bertemunya orang-orang Indian dengan orang-orang kulit putih di Amerika. Pertemuan tersebut mengakibatkan terjadinya kontak budaya di antara mereka, baik terhadap agama, cara bisnis, dan budaya minum-minuman kerasnya yang dapat memperlemah budaya suku Indian tersebut. Yang kedua, budaya besar menguasai budaya kecil. Konflik budaya dapat juga terjadi apabila suatu budaya memperluas daerah berlangsungnya budaya tersebut terhadap budaya lain. Aspek ini terjadi dengan norma hukum, di mana undang-undang suatu kelompok kultural diperlakukan untuk daerah lain. Misalnya, dilakukannya hukum Prancis terhadap suku Kabyle di Aljazair, atau bergejolaknya daerah Siberia ketika diterapkannya hukum Uni Soviet. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu apabila anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain. Konflik budaya timbul karena orang-orang yang hidup dengan budaya tertentu kemudian pindah ke budaya lain yang berbeda. Misalnya, walaupun mempunyai budaya vendetta karena pindah ke US, maka orang-orang Sisilia tunduk pada hukum US. Dan yang kelima, yaitu teori labeling. Teori labeling
timbul pada awal tahun 1960-an dan banyak dipengaruhi aliran Chicago. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori labeling mempunyai beberapa spesifikasi. Yang pertama, teori labeling merupakan cabang dari teori terdahulu. Namun teori menggunakan perspektif baru dalam kajian terhadap kejahatan dan penjahat. Yang kedua, teori labeling menggunakan metode baru untuk mengetahui adanya kejahatan dengan menggunakan self-report study, yaitu interview terhadap pelaku kejahatan yang tidak tertangkap atau tidak diketahui polisi. Tokoh teori labeling yaitu Howard S. Baker. Menurutnya, kajian terhadap teori labeling menemukan kepada dua aspek, yaitu yang pertama, menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi cap atau label. Yang kedua, pengaruh atau efek dari label sebagai suatu konsekuensi penyimpanan tingkah laku. Dan yang terakhir, yaitu teori kontrol. Teori kontrol berorientasi pada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Asumsi teori kontrol dikemukakan oleh F. Ivan Y. terdiri dari yang pertama, harus ada kontrol internal maupun eksternal. Yang kedua, manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran. Yang ketiga, terpentingnya proses sosialisasi, bahwa ada sosialisasi yang adequate atau memadai akan mengurangi terjadinya delinquent karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang dan yang terakhir diharapkan remaja mentaati hukum. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.